Nah ini ya sekali lagi kondisi ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Ini kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi tahun ini bisa ziarah atau multi ini sebentar lagi akan ditutup ya, artinya tidak diperbolehkan memasuki, khususnya memasuki Arab Saudi Mekah Al-Mukarramah ya. Ini di bulan Syawal, April atau menjelang musim haji ya. Musim haji sebentar lagi, 1 bulan itu sudah mulai ketat ya di Arab Saudi, sudah mulai banyak sekali checkpoint atau taptis, banyak banget. Wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota Mekah, tepatnya ini di Hotel Aska Sofa ya, di kawasan Ajiat. Dan dari sini saya akan menuju ke Masjidil Haram untuk berbagi situasi dan kondisinya ya. Ini di bulan April atau bulan Syawal menjelang musim haji. Ini ya, saya berada di salah satu hotel bintang 3 di kota Mekah. Ini namanya Hotel Aska Sofa ya. Ini Hotel Aska Sofa ini banyak sekali ditempati jamaah asal Indonesia, wabil khusus Malaysia juga banyak banget di sini. Dan kebetulan tadi saya itu tadi saya itu ngirim pesanan order kurma ya dari jamaah Indonesia. Dan sekaligus ini saya akan menuju ke Masjidil Haram, berbagi situasi dan kondisi terbaru terkini ya, dan sekaligus akan membahas tentang pelaksanaan haji tahun ini ya. Nah ini ya, sebelum saya akan menuju ke Masjidil Haram, ini suasananya di Hotel Aska Sofa ya, salah satu hotel bintang 3 di kota Mekah. Jadi hotel jamaah umroh itu berbeda dengan hotel jamaah haji ya, khususnya di kawasan Ajiat ini ya. Jamaah haji tidak akan menempati kawasan hotel ini ya, tidak akan menempati, karena ini kalau musim haji ini masuk ring 1 dan ini termasuk sewanya mahal. Tidak memungkinkan ya untuk jamaah-jamaah asal reguler ya. Kalau jamaah haji plus masih memungkinkan, kalau reguler tidak mungkin ya. Ini kondisinya ya di depan hotel. Ini jamaah mau melaksanakan umroh. Ini ya, kita akan menuju ke Masjidil Haram ya. Dan ini sebentar lagi adalah musim haji ya. Jadi ini akan membahas tentang menjelang musim haji ya. Jadi tahun ini berbeda ya, karena pengalaman tahun-tahun kemarin yang masih kacau ya. Karena apa? Terus terang aja kenapa kacau, karena kemarin tuh masih banyak jamaah-jamaah yang menggunakan visa bukan visa haji ya, terutama visa ziarah atau multi ya, visa multi yang mereka banyak sekali di kota Mekah. Dan mereka itu ketika di Mekah lah, mereka ketika sudah berada di Mekah, untuk bisa ke Arafah mereka menggunakan segala cara, termasuk salah satunya adalah tahun kemarin tuh saya pernah menemui jamaah dari Pasuruan itu menjadi korbannya, menjadi korban. Karena apa? Dia dijadwalkan berangkat ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah jam 7 pagi, akan tetapi jam 5 sore belum berangkat. Karena apa? Ketika di-scan barcode-nya itu atau izin hajinya itu semuanya banyak yang bodong ya, sehingga nggak bisa berangkat ya jam 5 sore itu. Kenapa itu menjadi bodong ya? Itu perlu dicurigai ya. Kemungkinan bisa juga ya, sudah sudah dijual sama oknum ya. Saya mengatakan oknum ya. Kemungkinan seperti itu ya. Ini fakta ya, ini fakta. Dan faktanya juga ketika video itu saya expose, karena saya ditegur oleh jamaah itu suruh mengekspos ya realita yang ada, sehingga video saya upload kemudian 5 jam penontonnya sudah 20 ribuan, video saya di take down ya. Di take down, saya upload lagi, penontonnya sudah banyak, di take down lagi, kemudian saya upload di TikTok, masih ada di TikTok ya, nanti bisa dicari ya. Itu fakta ya, bahwa jamaah haji reguler barcode-nya atau izin hajinya itu banyak yang bodong ya, banyak yang bodong tahun kemarin ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi seperti itu dan jamaah haji reguler tidak menjadi korban ya oleh jamaah-jamaah yang menggunakan visa-visa selain haji ya. Di sini terus terang aja, kalau
tidak menggunakan visa haji, mereka kan tidak bisa ke Arafah. Cara-caranya, salah satu cara mereka menggunakan segala macam cara ya, padahal ibadah ya, seperti itu ya. Gambaran kalau kita haji tidak menggunakan visa haji semestinya seperti itu. Nah ini ya, sekali lagi kondisi ini jalur menuju ke Masjidil Haram, ini kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi tahun ini visa ziarah atau multi ini sebentar lagi akan ditutup ya, artinya tidak diperbolehkan memasuki, khususnya memasuki Arab Saudi ini ya. Karena apa? Kemarin itu yang dilarang memasuki kota Mekah ya, dan mereka masih bisa mengakali ya, jamaah haji itu masuknya melalui Riyadh ya, kemudian dari Riyadh menuju ke Jeddah atau ke Mekah itu naik kendaraan kecil ya, seperti itu. Dan untuk saat ini akan dilarang secara menyeluruh ya untuk visa multi ya atau visa ziarah. Wabil khusus ini yang saya bahas adalah negara-negara tertentu ya, khususnya Indonesia ya, itu termasuk ya, karena Indonesia merupakan negara yang banyak sekali yang tahun kemarin itu menggunakan visa ziarah, banyak banget, saya menjadi saksinya ya. Dan mereka itu canggih-canggih juga para pengurusnya itu. Contohnya ya, malam hari ini mereka visa ziarah itu ya digerebek polisi di salah satu apartemen ya, digerebek polisi ya. Kemudian diangkut bis, dikeluarkan dari kota Mekah ya. Malam ini dikeluarkan kota Mekah, besok paginya itu sudah masuk kota Mekah lagi ya. Oleh pengurusnya itu bisa dimasukin lagi. Canggih kan, seperti itu. Maka dari itu tahun ini lebih ketat ya, lebih ketat dengan cara pemerintah Arab Saudi menutup untuk sementara visa multi seperti itu ya. Maka dari itu, la haj bila tasreh, jangan berhaji kalau tanpa menggunakan tasreh haji yang sesungguhnya ya. Karena apa? Itu nanti akan mengganggu dan akan menggunakan segala cara ya. Gitu. Padahal kita niatnya adalah ibadah ya. Dan kemarin tuh ketika seperti bulan Syawal seperti ini, karena visa ziarah itu multi itu berlaku ya, jamaah dari Cina itu banyak banget. Saya kaget ya, banyak jamaah dari Cina itu sudah berada di kota Mekah. Saya kaget banget. Tapi setelah mendekati musim haji, pelaksanaan haji, jamaah Cina itu pun ternyata ditangkepin juga sama polisi itu ya, langsung di kerangkeng ya pakai mobil polisi itu. Ini karena saya sudah dekat dengan Masjidil Haram, ini saatnya saya berbagi ya. Ini situasi dan kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini di bulan April atau bulan Syawal atau mendekati musim haji ya. Ini kondisinya seperti ini. Kita doakan saja tahun ini para tamu-tamu Allah yang melaksanakan haji, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan haji yang makbul mabrur, amin ya rabbal alamin. Ini kondisinya di depannya Hotel Al Olayan ya. Ini jamaah umroh banyak banget. Begitu pula WNI banyak yang jualan ini ya. WNI banyak yang jualan nasi ini ya. Ini silahkan beli nanti ya. Apa? Belanja dulu. Saya nggak belanja Mbak, saya doakan saja mudah-mudahan laris. Amin. Ini jadi diprotes saya ya, oleh pedagangnya, katanya membuat video aja nggak beli. Iya. Ya cukup kita doakan. Saya hargai ya para WNI seperti itu. Mereka ya mengadu nasib, berjualan nasi seperti itu. Mereka itu resikonya juga ditangkap polisi ya, ditangkap polisi, tapi resikonya juga dipulangkan lah. Resiko terberatnya dipulangkan, nggak sampai di penjara, nggak, cuman dipulangkan ya, dideportasi bahasanya seperti itu. Sekali lagi ya, ini sudah dekat dengan Masjidil Haram. Nanti Mas Sawi ketika mulai saat ini ya, nanti akan selalu update ya suasana kota Mekah tentang kabar haji ya, kabar umroh, kabar haji ya, terutama mendekati musim haji. Kita nanti akan selalu update ya, bagaimana aturan-aturan haji, bagaimana suasana perhotelan jamaah haji. Ini kondisi kota Mekah saat ini masih longgar ya, masih longgar. Pengalaman tahun kemarin setelah Idul Fitri atau Ramadan seperti ini, jamaah-jamaah dari Cina itu mengagetkan ya. Sudah mulai banyak banget yang berdatangan
Dan saat ini saya belum menemukan jamaah dari Cina ya. Di jamaah dari Cina kemarin tuh banyak yang menggunakan visa ziarah ya atau multi, dan banyak pula yang ditangkap ya. Tapi wallahu alam ya, mereka juga kalau sudah nyampe Mekah ketika ingin berhaji nekat ada yang jalan kaki juga ya. Dari Masjidil Haram menuju ke Arafah tuh jalan kaki ada juga ya. Seperti itu. Akan tetapi itu sangat-sangat dilarang dan tidak direkomendasikan ya. Itu akan membahayakan ya jamaah itu sendiri ya, karena kota Mekah di musim haji itu musim panas ya. Faktanya tahun kemarin jamaah haji banyak yang meninggal dunia karena panasnya luar biasa ketika puncaknya haji di Mina tahun kemarin ya. Ini situasi dan kondisinya ya. Ini dari depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Tidak lupa saya doakan yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah berikan kemurahan rezeki ya, berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, kalian semuanya bisa berkunjung ke tempat ini ya, melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ya, ini Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah ya. Ini di bulan Syawal, April atau menjelang musim haji ya. Musim haji sebentar lagi, 1 bulan itu sudah mulai ketat ya di Arab Saudi, sudah mulai banyak sekali checkpoint atau taptis, banyak banget karena nanti mulai ya. Jadi orang-orang yang tinggal di Mekah ini yang ilegal semuanya akan diperiksa ya, dideportasi ya ketika menjelang musim haji ya. Apalagi orang yang mondar-mandir di Masjidil Haram ini jangan status visanya ilegal ya. Maka dari itu sekali lagi dari dulu ya, saya itu menghimbau ya, jadi kalau ingin melaksanakan haji carilah dengan cara yang semestinya, dengan visa haji yang asli ya. Jangan kita itu mengakal-akali ya dengan berbagai macam cara. Terus terang aja itu mengganggu ya. Mengganggu apa? Yang jadi korban adalah jamaah haji reguler ya. Jamaah haji reguler banyak tendanya yang diserobot, banyak yang faktanya kemarin tuh banyak yang barcode-nya itu jadi bodong ya. Itu bodong ya. Nah, itu dicurigai bahwa bodongnya itu pasti ada yang disengaja. Faktanya bodongnya bukan 1, 2 ya. Ada 17 orang lebih satu bis itu. Maka dari itu jamaah dari Pasuruan itu semestinya berangkat jam 7 pagi, jam 5 sore belum berangkat. Padahal dia tidak dapat jatah menu makan ya. Bayangkan mereka makan apa, minum apa, seperti itu ya. Jamaah haji reguler yang menjadi korban tahun kemarin tuh. Ini kondisinya ya. Saya tepat di depannya Masjidil Haram. Ini pintu utama Masjidil Haram. Ini kondisinya masih padat, akan tetapi tidak terlalu ya. Tidak seperti bulan Ramadan kemarin, dan di malam hari ini udara sejuk ya. Mudah-mudahan musim haji nanti belum memasuki puncaknya musim panas ya. Karena setiap tahun yang saya alami adalah musim haji itu bertepatan dengan musim panas ya. Bahkan kemarin tahun 2024 itu ya, ketika puncak haji di Mina itu terjadi panas yang ekstrim. Kenapa terjadi panas yang ekstrim? Ketika puncaknya di Mina itu tanggal 10 Dzulhijjah, itu terjadi hujan. Mungkin hujannya tidak lama ya, sekitar 10 menit hujan deras, kemudian berhenti hujan itu. Nah, secara otomatis karena cuaca yang panas terjadi hujan, menguap, panasnya menjadi berlipat-lipat. Itulah yang akhirnya berjatuhan korban yang tidak kuat terhadap panas. Kenapa? Karena banyak jamaah ya, terutama yang ilegal, mereka banyak jalan kaki, didorong pakai kursi roda seperti itu. Tahun kemarin yang meninggal paling banyak adalah dari Mesir, karena terus terang kemarin tuh jamaah dari Mesir banyak sekali yang melaksanakan haji menggunakan visa-visa bukan haji ya, karena Mesir kan tetangga, nanti dekat ya, dan Mesir juga banyak sekali yang bekerja di kota Mekah ini. Ini sekali lagi kondisinya ya, ini dari depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ini di bulan April, bulan Syawal atau menjelang pelaksanaan musim haji. Bentar lagi ya, bentar lagi. Ini kondisinya. Untuk selanjutnya, karena saya sudah meliput di kawasan ini ya, Mas Sawi selanjutnya mau lihat-lihat situasi dan kondisinya ya di kota Mekah. Ini ya, di atas ini kita mau turun ke bawah ya.
Jadi Mas Sawi aktivitasnya seperti biasa ya. Di samping berbagi situasi dan kondisi kota Mekah, kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah, sekaligus Mas Sawi ya mengirim ya orderan oleh-oleh hari ini, malam hari ini tadi mengirim dua hotel ya, di Hotel Le Méridien Tower dan Hotel Aska As-Sofah ya. Kita mau lihat suasana di bawahnya ini ya. Hotel ini ada apakah di bawah? Lihat situasi dan kondisi di bawah ya. Ini kondisinya. Kalau kita turun ke bawah naik eskalator ya. Mas Sawi ke bawah mau kemana sih? Ya, jadi Mas Sawi itu kalau ke Masjidil Haram tuh naik bis ya, naik bisnya jamaah umroh ya. Kita numpang bisnya jamaah umroh dan terminalnya di belakang ini, belakang sini ya. Di belakangnya Hotel Mekah Royal Clock Tower atau Zamzam Tower. Ini kondisi di bawah seperti ini ya kondisinya. Ini kondisi di bawah seperti ini dan ini ada es krim ya, Kois es krim. Kois es krim. Ini kondisinya ya. Ini kondisi di bawah seperti ini ya. Di bawahnya ini hotel bintang 5 ya. Di atasnya ini mallnya depan Masjidil Haram ya. Nah, di sana tadi Masjidil Haram ya. Ini di bawahnya ini. Di sini ada Dunkin, ada Danube Supermarket. Ini kondisi di bawahnya seperti ini ya. Kondisinya di bawahnya seperti ini ya. Oke, dan sekian tayang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sawi melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al Mukarramah.